Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rio Angga, mahasiswa PPG Guru Tertentu Periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 25912378. Program Studi Informatika. Saya mengajar di SMK Swasta Nurul Iman. Dan pada hari ini, Kamis 18 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sistem komputer. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik. Oke, untuk yang dipandu oleh Dewi, boleh untuk disiapkan. Syabra, berdoa dimulai. Bismillah. Terlebih dahulu ya. Jadi kita Bapak panggil Anissa Dwi Ramadhani. Hadir. Oke, Citra Melovita. Oke, Dewi Fikri Maulani. Fadila Husada. Fauzia Lis Amana. Evaza Aulia Azahra. Cynthia Marisa. Safana Azahra. Wahyuni Pratiwi. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam sistem komputer, ini pembelajaran kita adalah sistem komputer. Kira-kira ada yang tahu apa itu sistem komputer? Tahu? Oke, tidak ada yang tahu ya. Jadi materi kita adalah sistem komputer. Sebelum kita masuk dari pembelajaran sistem komputer, di sini Bapak akan memberikan video pengenalan apa itu sistem komputer. Kira-kira contoh yang bisa kita ambil apa? Alurnya seperti apa yang diketahui sama Puput? Ya, itu sebagai apa? Input. Oke, terus? Oke ya. Jadi dari kesimpulan video ini bisa kita ambil ya. Pertama kita belajar tentang konsep input, proses, output. Ya. Jadi mana di sini bisa kita ambil contohnya adalah
bahan makanan, ya bahan makanan, tombol remote dan ada pita tadi ya. Terus selanjutnya diproses yaitu adalah langkah kerja untuk mengolah masukan. Contohnya tadi blender. Jadi buah tadi dipotong-potong, dimasukkan ke dalam blender, ya. Dan ada lagi tadi tombol remote. Nah, prosesnya apa? Ketika sudah ditekan, ya kan, memproses. Dan outputnya apa? Nanti hasilnya adalah ketika kita sudah jus, ya kan, menjadi jus ya. Nah, itu adalah outputnya. Kalau TV, ketika kita tekan tombolnya, dia menyala. Nah, jadi sistem komputer tidak tidak hanya di komputer saja, bisa berupa yang kita alami di dunia nyata. Oke. Kita masuk materi sistem komputer. Sebelum kita masuk itu ada kesepakatan kelas ya. Selama mengikuti pembelajaran tidak berbicara sendiri saat teman atau guru menyampaikan materi. Yang kedua, menyimak dengan penuh perhatian. Nah, jadi menyimak. Saat bertanya, menjawab atau memberi komentar harus dengan bahasa yang santun. Setiap siswa diharapkan aktif bertanya atau menanggapi dan mengacungkan tangan sebelum berbicara. Dilarang membuat keributan, bercanda berlebihan dan bermain HP. Dan membawa buku catatan untuk menuliskan poin-poin materi yang disampaikan. Ya. Lalu tidak keluar masuk tanpa izin dan mendukung teman yang sedang presentasi. Dan terakhir menyelesaikan tugas atau pertanyaan yang diberikan. Sebelum kita masuk di pembelajaran sistem komputer, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep sistem komputer. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi setiap komponen hardware. Itu ada input, proses, output, dan storage. Dan menjelaskan interkoneksi antar komponen tersebut. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara hardware, software, dan firmware. Keempat, peserta didik mampu menyelesaikan studi kasus sederhana terkait masalah pada sistem komputer. Kira-kira tahu ya ini gambar apa? Tahu gambar apa? Yang ini adalah komputer. Di sini adalah laptop. Kira-kira tahu komputer itu apa? Tidak tahu? Oke. Lanjut ya. Apa itu komputer? Kata komputer berasal dari kata Latin yaitu computare, yang berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung, menjumlahkan, berpikir atau berpikir bersama. Ya. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, memproses, menyimpan dan mengeluarkan informasi atau data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Komputer bekerja dengan input data, memproses berdasarkan program di memorinya serta menghasilkan output berupa informasi. Kalau komputernya apa? Keyboard, ya. Jadi ini gambar apa? Gambar keyboard. Jadi keyboard termasuk dalam kategori input device. Apa sih keyboard? Yaitu sebuah perangkat keras input yang terdiri dari kumpulan tombol huruf, angka simbol, dan fungsi lainnya yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik. Selanjutnya ini apa? Joystick. Sudah pernah memakai? Sudah pernah main apa? Main game. Oke. Joystick itu apa? Yaitu perangkat dari hardware, sistem, dan software. Ya, seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan, serta mendukung komunikasi antar komponen tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini kita ada base briefing lagi. Ya, sedang masih motong timun, pukul bangku. Oke, kita ganti lagi. Tarik.
Yang pegal boleh kasih balik. Betul. Oke, terima kasih juga tentang jadilah sistem Komputer. Oke, habis ya. Oke, jadi sistem komputer hanya ini. Kira-kira ada yang bertanya? Aku bertanya, Oke, apa yang dimaksud dengan CCD itu? CCD. Apa itu CCD? Ya, CCD itu panjangan dari Change Programmable Device. Ya, adalah sensor gambar elektronik yang membuat cahaya menjadi sinyal listrik dan digunakan dalam kamera digital. Ya, dan detektor ilmiah untuk menangkap gambar. Itu CCD. Oke. Habis pertanyaannya, di sini kita akan lanjut. Yang terakhir adalah diskusi. Ya, kita akan melakukan diskusi. Yang dimana Bapak akan mungkin sudah dibagi kelompoknya ya. Jadi Bapak bagiannya kelompok sesuai tempat duduk masing-masing. Ya, yang dimana kelompok itu dibagi 4 kelompok. Ya, dimulai dari sini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4 ya. Jadi harus diingat masing-masing kelompoknya. Ya. Dan di dalam bagian kelompok ini kita akan tentukan siapa ketuanya, yang kemudiannya, ya. Nah, itu kita bagi masing-masing. Oke. Dari mana soalnya yaitu adalah apa manfaat untuk memahami input, proses, output dalam kehidupan nyata dan dunia kerja. Ya, yang nanti akan Bapak bagikan kertasnya untuk LKPD-nya. Ya, bisa nih Bapak bagikan langsung ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Boleh nanti diberikan nama kelompoknya ya. Kita berikan nama kelompoknya sesuai dengan nama-nama komponen komputer. Ya, ingat ya nama-nama komponen komputer. Banyak ya. Nah, buat nanti nama kelompoknya nama komponen komputer. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi boleh dicari di internet apa yang kalian mau ambil contoh-contohnya dari kehidupan nyata dan dunia kerja untuk memahami input, proses, output sistem. Bisa? Paham? Paham? Oke. Dimohon untuk kerjasamanya di masing-masing kelompok. Bapak berikan waktu 30 menit. Cukup? Cukup. Tapi kalau udah siap boleh siap ya. Tidak perlu menunggu 30 menit. Oke, waktunya Bapak berikan mulai dari sekarang. Boleh dicari di internetnya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya.
Ada kebingungan? Ya. Ini apa ya? Oke, nah waktunya sudah habis. Nah, kira-kira siap semuanya? Oke, semangat ya. Kira-kira sebelum kita mulai presentasinya boleh ya? Tepuk semangat. Mantap, semangat semua ya. Oke, jadi nanti untuk presentasinya harus semangat juga ya. Kita kasih dulu waktunya untuk kelompok mana, kita acak ya. Nah, Bapak pengen kelompok 2 dulu ya. Mulai presentasinya, boleh ke depan. Disebutkan namanya satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 atas nama kelompok MOS akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mempresentasikan manfaat IPO dalam kehidupan sehari-hari. Fokus kami adalah pada bagian IPO dapat membantu kita berpikir sistematis. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Nah, dengan konsep IPO, input, proses, atau output. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa setiap kegiatan memiliki alur yang jelas. Jika nanti hasilnya tidak sesuai, misalnya nasi jadi lembek atau keras, kita bisa menganalisis apakah masalahnya ada di input atau beras atau air yang salah takar atau di proses, cara memasaknya keliru. Jadi dengan memahami IPO, kita terbiasa berpikir sistematis. Hal ini membuat kita lebih mudah menyelesaikan masalah, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan bisa menemukan solusi dengan lebih cepat. Jadi konsep IPO ini ternyata bukan hanya untuk komputer, tapi juga kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Kelompok? Bertanya dari kelompok 1. Ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan konsep IPO, apa yang akan terjadi? Jawabannya, kalau kita tidak menggunakan konsep IPO, biasanya kita jadi kurang sistematis. Kita bisa bingung mencari penyebab masalah karena tidak tahu apakah masalah ada di input, proses, atau output. Akibatnya, waktu dan tenaga kita bisa terbuang lebih banyak. Dengan IPO, kita bisa lebih cepat menemukan solusi. Misalnya saat nasi tidak matang, kita langsung tahu harus cek beras, air, atau cara memasaknya. Mana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas? Oke, ini Bapak coba tambahkan lagi ya. Jadi apa tadi pertanyaan? Bagaimana? Kalau misalnya kita tidak menggunakan konsep IPO, apa yang akan terjadi? Oke, contoh misalnya ya, tadi tidak dari segi masaknya ya, mungkin Bapak bisa simpulkan lagi, tambahkan lagi ya. Kalau misalnya tidak menggunakan IPO, nah, contoh kita yang menggunakan input, apa yang kita masak? Tidak ada, ya kan? Atau apa? Ketika kita tidak menggunakan rice cooker, kita mau ngapain? Masih bisa menggunakan kompor dengan apa ya, padi. Terus kalau hasil proses itu ya
pasti ada, ya kan? Maupun apapun yang kita lakukan, ada input, ada proses, pasti ada kan? Hasil. Hasilnya bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Nah, jadi dari manfaat input tanpa ketika menggunakan input tadi, maka yang terjadi adalah yang dimana bilang tadi sama TV itu adalah terbuang sia-sia. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup? Oke, boleh ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk berpikir lebih sistematis dalam menghadapi masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kasih terusnya. Oke, jadi kita telah selesai melakukan presentasi dari masing-masing kelompok dan alhamdulillah presentasinya mungkin sesuai dengan harapan dan di mana sudah pada paham tentang sistem input, itu input, proses, output. Oke, selanjutnya ya, jadi di sini kita akan melakukan yaitu refleksi, ya, kita melakukan refleksi yang dimana ada sebuah pertanyaan dari Bapak, bagaimana cara kalian sampai pada kesimpulan ini? Yang pertama, oke, mana? Kami sampai pada kesimpulan dengan menggunakan konsep IPO, input, proses, dan output. Setiap masalah dianalisis langkah demi langkah. Apa input yang digunakan, bagaimana prosesnya berjalan, dan apa output yang dihasilkan. Dari situ kami bisa menelusuri letak kesalahan dan menarik kesimpulan secara sistematis. Oke, boleh, betul. Tepuk tangan. Di sini Bapak akan membagikan yaitu asesmen, ya. Boleh ditulis di kertas, ya. Siapkan kertasnya, ya. Catat ya. Ya. Bagaimana perasaanmu saat ini? Nah, boleh dikasih gambar hasilnya untuk emoticon, ya, emoticon senang, sedih, kesal, ya. Bisa kita simpulkan ya untuk materi hari ini, ya, di mana sistem komputer yaitu merupakan kumpulan komponen-komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Komponen utama dalam sistem komputer terdiri dari perangkat keras hardware, software, dan firmware. Perangkat keras meliputi unit pemrosesan, penyimpanan, dan input output. Sedangkan perangkat lunak mencakup sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman yang membantu dalam menjalankan berbagai tugas. Ya, keberhasilan sistem komputer sangat tergantung pada kinerja semua komponen yang saling berinteraksi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Itu kesimpulannya. Jadi Bapak pengen menilai apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Boleh? Satu kelompok boleh, satu orang. Oke. Kesimpulan kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan kesimpulan umum. Komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima input, memproses, menyimpan, dan menghasilkan output sesuai instruksi. Oke. Boleh. Nah, Bapak terima, yaitu adalah ini memproses, Proses elektronik yang mampu menerima input, menyimpan.
lanjut. Ada lagi? Fadila? Apa kesimpulannya? Konsep input proses output tidak hanya berlaku di komputer, tapi juga dalam kehidupan nyata dan dunia kerja. Contohnya kehidupan nyata yaitu masak, makanan, ibu buat dimasak, proses menjadi hidangan itu output. Contoh kerja produksi pabrik, bahan baku itu input, proses produksi itu proses, produk jadi itu output. Dengan memahami itu, kita bisa meningkatkan efisiensi dan menyelesaikan masalah yang lebih cepat dan memperbaiki. Oke, sangat detail ya. Oke, dikasih plus buat Fadila. Oke, lanjut lagi terakhir. Kesimpulan dari kelompok 1. Kami dari kelompok saya itu menyimpulkan tentang peran komputer pada bidang teknik dan arsitektur. Komputer digunakan untuk desain, simulasi, dan analisis contohnya aplikasi CAD. Aplikasi CAD ya. Nah, aplikasi untuk arsitektur. Oke, bagus ya kesimpulannya. Ya, jadi mungkin hanya ini bisa Bapak sampaikan ya. Untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang pengelolaan kata, yaitu Microsoft Word ya. Jadi diharapkan anak-anak belajar dengan giat lagi untuk materi besok. Oke, jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada siswi telah belajar dengan baik. Oke, sebelum diakhiri, marilah kita berdoa untuk penutupan kita yang mungkin dipimpin oleh siapa yang mau tutup? Oke, tutup. Oke, jadi dari Bapak mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Boleh kita terus untuk semua. Jadi Bapak tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.